Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah pilpres tentunya. Kalah pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Klub biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik, dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Silvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya Oke. kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Oke. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, Oke. ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, Oke, ada baik. fitnah, ada Baik. penghasutan gitu loh. Ya. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Baik, kita sudah tangkap poinnya, Ya. Bung Silvester. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, tadi kan dibilang bahwa clue-nya ini baju biru. Kemudian juga partai politik yang kalah pilpres. Menurut Anda, siapa partai politiknya? Karena kan kalau dilihat, yang warna biru ini kan bukan yang masuk ke Bukan dalam yang kalah pemerintahan. pilpres ya, maaf ya. Yang di dalam koalisi kami lah. Oke, Nah, silakan Mas Toto. lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Silvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua. Kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Silver mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Ya. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi, bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat. Apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik. Ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas, kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya. Apalagi ini menyangkut nama SBY dengan Pak Jokowi loh. Dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks tuduhan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan prediksi dengan Bung Silvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya katanya hubungannya baik. Kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai, dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di masa pensiunnya. Baik.